Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan dari tugas UAS soal nomor 1, jelaskan internet dan intranet, bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya, apa saja hal produktif dalam penggunaan internet. Ya, ini jawaban dari saya. Untuk soal nomor 1, internet adalah jaringan global yang terhubung secara luas, memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengakses sumber daya secara online. Ini merupakan infrastruktur yang terdiri dari jaringan komputer publik yang saling berhubung melalui protokol komunikasi standar seperti TCP atau IP. Internet menyediakan akses ke berbagai layanan dan sumber daya, termasuk situs web, email, media sosial, streaming video, dan banyak lagi. Pengertian dari intranet. Di sisi lain adalah jaringan internal yang digunakan oleh sebuah organisasi, perusahaan, atau lembaga untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengelola sumber daya secara internal. Intranet biasanya menggunakan teknologi dan protokol yang sama dengan internet, tetapi hanya dapat diakses oleh anggota organisasi yang memiliki akses yang diotorisasi. Intranet sering digunakan untuk berbagi dokumen, kolaborasi tim, manajemen pengetahuan, dan komunikasi internet. Tantangan dan ancaman. 1. Keamanan. Baik internet maupun intranet rentan terhadap ancaman keamanan seperti serangan malware, virus, ransomware, dan serangan cyber lainnya. Namun intranet biasanya memiliki lapisan keamanan yang lebih kuat, lebih ketat, karena hanya diakses oleh anggota organisasi yang terotorisasi. 2. Privasi. Penggunaan internet dapat menghadirkan risiko privasi, terutama dengan berkembangnya praktik pelacakan online dan pengumpulan data pribadi. Meskipun intranet lebih terkendali, masih perlu perhatian terhadap privasi data internet. 3. Keuntungan. Ketergantungan pada internet dan intranet dapat menciptakan tantangan terkait downtime, kegagalan sistem, dan pemadaman layanan yang dapat mengganggu operasi organisasi. Terus perbedaan. 1. Aksesibilitas. Internet dapat diakses secara publik oleh siapapun dengan koneksi internet. Sementara intranet hanya dapat diakses oleh anggota organisasi yang memiliki akses dan otorisasi. Tujuan penggunaan. Internet digunakan untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, hiburan, dan transaksi online. Intranet digunakan untuk komunikasi internal, berbagi informasi, dan kolaborasi dalam lingkup organisasi. 3. Keamanan. Meskipun keduanya jaringan rentan terhadap ancaman keamanan, intranet biasanya memiliki lapisan keamanan yang lebih ketat dan terkendali, serta karena dioperasikan secara internal. Hal produktif dalam penggunaan internet. 1. Akses ke sumber daya informasi. Internet menyediakan akses ke berbagai sumber daya informasi seperti situs web, basis data, jurnal online, dan e-book yang dapat digunakan untuk penelitian, pembelajaran, dan pengembangan pribadi. 2. Komunikasi. Internet memungkinkan komunikasi cepat dan mudah antara individu, kelompok, dan organisasi melalui email, pesan instan, video conference, dan media sosial. Kolaborasi. Internet memungkinkan kolaborasi tim,
yang efisien dan produktif melalui alat-alat seperti aplikasi berbasis cloud, platform kolaboratif, dan pengeditan dokumen bersama. 4. E-commerce. Internet menyediakan platform untuk perdagangan elektronik yang memungkinkan bisnis untuk menjual produk dan layanan secara online, meningkatkan akses pasar dan efisiensi operasional. 5. Pendidikan dan pelatihan. Internet digunakan sebagai sumber daya pendidikan dan pelatihan dengan tersedianya kursus online, tutorial, webinar, dan platform e-learning yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran sepanjang hayat. Untuk soal nomor 2, untuk memastikan bahwa para profesional IT menjalankan tugas mereka dengan memenuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggan dan privasi. Suatu perusahaan dapat mengimplementasikan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Penyusunan kode etik. Perusahaan dapat menyusun kode etik yang jelas dan terperinci untuk para profesional IT mereka. Kode etik ini harus mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang diharapkan, termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan dan privasi. Pelatihan etika dan kesadaran privasi. Perusahaan dapat memberikan pelatihan reguler kepada para profesional IT tentang pentingnya etika dalam pekerjaan mereka, serta tentang kebijakan dan praktik terkait privasi data pelanggan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran mereka tentang resiko dan tanggung jawab yang terkait dengan penanganan data sensitif. 3. Pengawasan dan audit. Perusahaan harus melakukan pengawasan dan audit rutin terhadap kegiatan para profesional IT untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini termasuk pengawasan terhadap data, penggunaan sistem, dan aktivitas jaringan. 4. Sertifikasi profesional. Mendorong para profesional IT untuk mendapatkan sertifikasi profesional di bidang keamanan informasi dan privasi data dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang standar industri dan praktik terbaik dalam penanganan data pelanggan. 5. Penghargaan dan sanksi. Perusahaan harus menerapkan sistem penghargaan bagi para profesional IT yang mematuhi standar etika dan profesionalisme, serta sanksi bagi pelanggar yang melanggar kebijakan dan prosedur terkait privasi data. Untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Pelatihan dan sertifikasi menyediakan akses kepada para profesional untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi dalam berbagai bidang teknologi komputer dan informasi, seperti keamanan informasi, analisis data, pengembangan ruang lunak, dan administrasi sistem. Pendidikan berkelanjutan mendorong para profesional IT untuk terlibat dalam pendidikan berkelanjutan, baik melalui kursus online, seminar, konferensi, atau pengembangan profesional lainnya. Hal ini akan membantu mereka untuk tetap update dengan perkembangan terbaru di industri IT. 3. Mentoring dan kolaborasi. Membentuk program mentoring di mana profesional IT yang berpengalaman dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan rekan-rekan yang lebih junior. Kolaborasi antar tim juga dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Proyek inovatif memberikan kesempatan pada profesional IT untuk terlibat dalam proyek inovatif dan penelitian di bidang teknologi komputer dan informasi. Hal ini akan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan baru dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. 5. Evaluasi kinerja dan umpan balik. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan umpan balik konstruktif pada para profesional IT akan membantu mereka untuk mengidentifikasi area-area di mana mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka dan mengembangkan rencana pengembangan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.